Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Afwa Lilatunisa. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2A Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 2312400031. Baik, berkenaan dengan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, di sini saya ditugaskan untuk membuat video storytelling. Jadi saya akan menceritakan kisah tentang kekasih tercinta Rasulullah SAW, yaitu Siti Aisyah. Dengerin sampai beres ya teman-teman. Jadi teman-teman, Aisyah itu adalah anak dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan istrinya yang bernama Ummu Ruman. Keluarga mereka itu adalah keluarga muslim yang sangat taat dan sangat terpandang. Bahkan dari sejak Aisyah kecil, Aisyah itu sudah melihat bagaimana ajaran Islam begitu diterapkan di dalam rumah mereka. Makanya kenapa Aisyah itu tumbuh menjadi wanita yang sangat taat dan sangat rajin beribadah. Dan selain itu juga teman-teman, sebagai anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, which is sahabat terdekat Rasulullah SAW yang kelak juga akan menjadi khalifah pertama, tentu Aisyah pun sangat dekat dengan Abu Bakar sang ayah. Bagi Aisyah itu teman-teman, ayahnya itu adalah guru yang bisa beliau tanya tentang apa saja. Bahkan nih, Asma, kakak perempuannya Aisyah, pernah bilang kalau Aisyah itu seperti pertanyaan yang tidak ada habisnya, nanya terus kerjaan beliau. Tapi untungnya Abu Bakar sang ayah itu adalah orang yang sangat pintar. Jadi semua pertanyaan Aisyah beliau bisa menjawabnya satu persatu. Nah, kesenangan Aisyah dalam belajar hal baru itulah teman-teman yang membuat Aisyah sangat-sangat cerdas. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud diceritakan bahwa pada suatu hari Rasul pernah berkunjung ke rumah Abu Bakar. Disitulah beliau bertemu dengan Aisyah yang sedang seperti bermain boneka. Rasulullah pun bertanya kepada Aisyah, "Apa itu wahai Aisyah?" Aisyah pun menjawab, "Kuda Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kuda mempunyai dua sayap?" Aisyah menjawab, "Bukankah kuda Nabi Sulaiman mempunyai dua sayap?" Mendengar jawaban Aisyah, seketika Rasulullah pun tertawa. Di momen itu Rasulullah dibuat kagum oleh jawaban Aisyah yang terlihat spontan namun akurat. Itulah saking pintarnya beliau. Kecerdasan Aisyah ini terlihat lagi ketika umat muslim bersama Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan hijrah itu, Aisyah dapat mengingat dengan baik berbagai peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan hijrah itu. Dan saking tajamnya ingatan Aisyah tentang peristiwa hijrah ke Madinah, banyak sekali yang bilang bahwa tidak ada seorang pun yang hafal peristiwa bersejarah tersebut dengan lebih urut dan lebih lengkap selain Aisyah. Dan selain cerdas, Aisyah ini dikenal sangat dermawan. Aisyah senang sekali berbagi rezeki yang dia punya ke orang-orang, di mana pada saat itu Aisyah pernah mendapatkan hadiah kalung seharga 100.000 dirham, tapi ternyata rezeki berupa kalung itu tidak Aisyah simpan sendiri teman-teman, melainkan dibagi-bagikan ke orang-orang sekitarnya. Dan selain itu, Aisyah juga pernah bersedekah uang sebesar 70.000 dirham. Padahal di saat yang bersamaan, Aisyah masih menjahit bajunya yang robek. Uang tadi itu tidak beliau jadikan untuk membeli baju baru ataupun kain baru. Setelah kalian mengetahui sosok Aisyah yang luar biasa ini, tentu tidak heran kalau beliau berjodoh dengan manusia terbaik di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Kisah Aisyah dengan Rasulullah ini memang sangat-sangat menarik. Aisyah adalah perempuan yang pernah hadir di dalam mimpi Rasulullah. Jadi gini ceritanya, pada saat Rasulullah SAW sedang tidur, tiba-tiba di dalam mimpinya beliau didatangi oleh malaikat yang membawa selembar kain sutra. Malaikat yang memberikan kain itu kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, inilah istrimu." Rasulullah pun menerima kain sutra itu, dan ketika beliau membukanya, disitulah terlihat wajah cantiknya Aisyah. Rasulullah berkata, "Jika ini benar dari Allah, maka akan terlaksana." Mimpi Nabi itu teman-teman merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mimpi pada Rasulullah tentang Aisyah, itu berarti pernikahan antara Rasul dan Aisyah adalah terjadi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari situlah akhirnya Rasulullah SAW meminang Aisyah. Kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW dengan Aisyah itu memang adalah kehidupan yang sangat sederhana. Mereka merupakan orang-orang yang sangat zuhud atau tidak tergoda dengan kenikmatan dunia, karena mereka lebih mementingkan kenikmatan akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memakan roti gandum selama 3 hari berturut-turut hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Selain itu, rumah tempat tinggal Rasulullah SAW dengan Aisyah juga sangat-sangat sederhana. Ukurannya tidak terlalu besar sehingga juga disebut sebagai kamar, bukan rumah, karena bentukannya lebih mirip kamar. Rumah itu berada di perkampungan Bani Nazar yang lokasinya berada dekat Masjid Nabawi. Dinding-dinding rumah mereka tersebut terbuat dari tanah liat saja dan atapnya dari batang kurma. Tapi meskipun kehidupan rumah itu sangat-sangat sederhana, kalian jangan salah teman-teman, justru di rumah yang sangat sederhana itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menurunkan wahyu. Ada banyak sekali wahyu yang diturunkan ketika Rasulullah SAW sedang bersama Aisyah. Itulah kenapa rumah mereka dijuluki sebagai Al-Wahyu atau tempat turunnya wahyu. Ada juga kisah menarik yang berkaitan dengan turunnya wahyu di rumahnya Aisyah. Jadi ceritanya Aisyah ini adalah istri beliau yang sangat-sangat Rasulullah cintai. Dan hal ini diketahui oleh sahabat Rasulullah SAW, di mana pada saat itu seorang sahabat bernama Ammar bin As bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Lalu Rasulullah menjawab, "Aisyah yang paling aku cintai." Terus Ammar nanya lagi, "Maksudku dalam kalangan laki-laki ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ayahnya Aisyah, Abu Bakar." Karena para sahabat tahu kalau Rasulullah sangat cinta dengan Aisyah, alhasil setiap sahabat mau memberi hadiah, pasti mereka akan memberikannya ketika Rasulullah sedang menginap di rumah Aisyah. Setiap kali bersama Aisyah, kebahagiaan Rasulullah SAW sangat-sangat bertambah. Bahkan bukan hanya sahabat saja yang ridho kepada Aisyah, malaikat Jibril juga. Malaikat Jibril pernah titip salam kepada Aisyah. Pada suatu hari Rasulullah SAW ketika bersama Aisyah berkata, "Ya Aisyah istriku, sesungguhnya Jibril mengirim salam untukmu." Lalu Aisyah menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Jibril ya Rasulullah, sesungguhnya engkau bersama apa yang tidak bisa kulihat." Rasulullah SAW dan Aisyah pun menjalankan rumah tangga mereka dengan bahagia. Aisyah selalu menyenangkan hati Rasulullah. Rasulullah juga menjadi guru bagi Aisyah, sehingga ketika Rasulullah SAW sudah mau sakit hari-hari menjelang beliau berpulang, istri Rasulullah yang lain dengan ikhlas mengizinkan Rasulullah SAW dirawat di rumah Aisyah. Nah, pada saat itu karena kondisi kesehatan Rasulullah sudah menurun, itu beliau seperti sedang di posisi tidak kuat berbicara. Lalu ketika beliau melihat Aisyah sedang bersiwak, beliau pun menunjukkan hal itu dengan tangannya. Walaupun tanpa berbicara, Aisyah di situ sudah tahu bahwa sang suami ingin bersiwak. Akhirnya Aisyah langsung mengambil siwak untuk beliau karena Aisyah tahu tenaga Rasulullah SAW sudah mulai habis. Akhirnya Aisyah langsung mengambil siwak untuk beliau karena Aisyah tahu tenaga Rasulullah SAW sudah mulai habis. Akhirnya Aisyah pun menghaluskan kembali siwak beliau supaya tidak kesulitan saat bersikat gigi. Aisyah pun menggigit-gigit ujung siwak tersebut. Setelah Rasulullah SAW selesai menggunakannya, di situ orang-orang melihat seperti rasa kagum karena di momen itu penampilan Rasulullah SAW tampak indah sekali. Karena sebelumnya Rasulullah SAW belum pernah bersiwak yang indah seperti hari itu. Setelah selesai bersiwak, Aisyah pun kembali menemani Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian, Rasulullah pun mengembuskan nafas terakhirnya tepat di pangkuan Aisyah. Aisyah yang dari sejak dulu terkenal memiliki kecerdasan yang sangat-sangat unggul ini tentu belajar banyak sekali ilmu dari Rasulullah. Bahkan jika ilmu dari Rasul diibaratkan seperti air, maka Aisyah diibaratkan seperti spons yang dapat dengan mudah menyerap ilmu dengan jumlah yang banyak. Makanya kenapa tidak heran jika di bawah bimbingan Rasulullah SAW semasa Rasul masih hidup, Aisyah tumbuh menjadi seorang perempuan yang sangat menguasai bidang ilmu.
menguasai ilmu Al-Quran, ilmu hadis, bahkan sampai ilmu kedokteran Aisyah paham. Dan selain berguru langsung kepada Rasulullah, fakta bahwa rumah Aisyah ini sering menjadi tempatnya wahyu yang membuat Aisyah dapat keistimewaan yang lain. Beliau sering menjadi saksi mata dari peristiwa turunnya wahyu tersebut. Sebagai saksi mata, Aisyah pun memiliki gambaran kondisi yang melatar belakangi turunnya wahyu. Sebagai saksi, Aisyah ini paham betul dengan sejarah-sejarah tersebut. Maka itulah sebagai orang yang memahami sejarah tersebut, turunnya wahyu, Aisyah pun memiliki sangat-sangat luas dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 158 ini, surat ini memiliki arti sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syai atau agama Allah, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan syai di antara keduanya. Maka barang siapa dengan kerelakan Subhanahu wa ta'ala maha lagi maha kalimatnya berubah ke bingung dibagi, tidak ada kerjakan di antara Safa dan Marwah. Dalam kalimat itu, Urwah heran, bukankah syai itu wajib? Kalau hukumnya wajib, berarti ketika mengerjakannya sudah tentu kita tidak akan mendapatkan dosa. Apa mungkin dari kalimat itu sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala bilang kalau hukum melakukan syai itu tidak wajib? Nah, Urwah merasa kebingungan. Untuk mendapatkan jawaban atas kebingungannya itu, Urwah pun bertanya kepada Aisyah. Lalu dengan cerdasnya Aisyah pun menjelaskan bahwa arti dari ayat tadi bukanlah Allah mau bilang kalau hukum syai itu tidak wajib. Sebenarnya ayat itu bercerita tentang orang-orang Ansar sebelum masuk Islam, di mana pada zaman itu dalam kepercayaan mereka syai di antara Safa dan Marwah itu adalah momen terlarang. Makanya setelah mereka masuk Islam dan tahu kalau ternyata syai adalah kegiatan yang wajib, mereka sempat kebingungan. Untuk menjawab keraguan mereka, Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 158 yang di dalamnya terdapat penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung bahwa tidak ada dosa tidak mengerjakan syai. Nah, poin inilah yang kemudian dijelaskan oleh Aisyah kepada Urwah. Sampai saat ini kita semakin tahu bahwa Aisyah adalah figur yang sangat-sangat cerdas, dan kecerdasannya setelah Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah pun memberikan hidupnya untuk mengajak umat muslim. Posisi Aisyah pada saat itu seperti pengganti Rasulullah SAW dalam membimbing umat, karena para sahabat Rasul pun sering menjadikan Aisyah sebagai rujukan apabila mereka kebingungan terhadap sesuatu. Jadi muridnya Aisyah itu bukan hanya murid-murid kecil yang baru belajar agama saja. Sahabat Rasul pun belajar dari Aisyah. Imam Syihab Az-Zuhri, ulama besar dan ahli hadis pada masa itu, bilang kalau Aisyah adalah orang yang luas pengetahuannya. Para sahabat senior juga sering bertanya dan berkonsultasi kepada Aisyah, dan hal yang sama juga disampaikan langsung oleh sahabat bernama Abu Musa Asy'ari, di mana beliau berkata, kami para sahabat menghadapi kesulitan dalam memahami sebuah hadis, kami sering bertanya kepada Aisyah. Tentu bukan sesuatu yang mengherankan kenapa Aisyah ini banyak sekali paham akan hadis. Bahkan Aisyah juga termasuk daftar para sahabat yang meriwayatkan hadis hingga mencapai ribuan hadis. Aisyah merupakan satu-satunya perempuan yang mampu meriwayatkan hadis hingga ribuan. Aisyah memang benar-benar figur yang cerdas. Beliau selalu dengan senang hati menyampaikan ilmunya kepada siapapun yang mau belajar, dan selain itu beliaulah yang sudah punya andil besar dalam mendirikan madrasah di Madinah. Jadi ceritanya, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat mulai menyebar ke seluruh dunia untuk melakukan tugas dakwah dan juga pengajaran. Begitu juga di Madinah. Pada masa itu, teman-teman, ada madrasah di Madinah yang menjadi tempat kumpulnya orang-orang muslim untuk belajar ilmu agama. Nah, beberapa sahabat yang menjadi pengasuh atau pengajar di madrasah itu adalah Abu Hurairah, Abu Ibnu Abbas, dan lain-lain. Dan terlepas dari madrasah yang diasuh para sahabat-sahabat tadi, di Madinah juga ada satu madrasah yang paling besar. Madrasah itu terletak di sudutnya Masjid Nabawi, posisinya paling dekat dengan makam Rasulullah SAW. Madrasah terbesar inilah yang didirikan oleh Aisyah. Di sana beliaulah yang menjadi pengasuh dan seseorang yang kemudian dijuluki sebagai Yaumul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin.
Nah, itu tadi sedikit kisah dari kekasih tercinta Rasulullah SAW, Siti Aisyah. Mohon maaf jika masih banyak kata yang kurang tepat di video ini. Terima kasih yang udah nonton sampai beres. Jangan lupa like dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Bu Helna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.